Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك أي لما رأى زكريا. Tafsir dari lafaz hunalika artinya adalah lamma ra'a, tatkala melihat Zakaria, siapa Nabi Zakaria, dzalika kepada peristiwa tersebut, keajaiban Siti Maryam yang mendapatkan buah-buahan tidak pada musimnya. Buah-buahan musim penghujan dihadirkan di musim panas atau kemarau. Buah-buahan musim kemarau dihadirkan pada musim penghujan atau musim dingin misalkan. Nah, tatkala Nabi Zakaria melihat dan menyaksikan keajaiban itu, buah-buahan surga langsung diturunkan dari surga kepada Siti Maryam. Wa alima annal qadirah, dan mengetahui siapa Nabi Zakaria, annal qadirah, bahwasanya zat yang maha kuasa, annal qadira, bahwasanya zat yang maha kuasa, alal ityani bisyai'i, kuasa atas mendatangkan terhadap sesuatu, mendatangkan terhadap sesuatu, fi ghairi hinihi, pada selain waktunya. Bukankah ada tanda-tanda petunjuk kekuasaan Allah? Buah-buahan didatangkan tidak pada waktunya, tidak pada musimnya, lumrahnya. Maka terinspirasi si Nabi Zakaria, ya, kalau begitu zat yang maha kuasa mendatangkan terhadap sesuatu pada selain waktunya, qadirun, ialah kuasa, alal ityani, atas mendatangkan bil waladi, terhadap anak, alal kibari, di waktu
usia tua, usia renta. Wa kana ahlu baitihi inqaradu, dan ada siapa keluarga atau ahli bait, keluarga inti, keluarga utama dari Nabi Zakaria, inqaradu, tidak memiliki generasi keturunan. Ya kalau diterjemahkan di kamus terkesan kasar ya. Inqirat itu musnah. Pantaskah kita mengatakan keluarga Nabi Zakaria musnah atau punah ya? Kan tidak pantas. Punah ini biasanya identik dengan habitat binatang ya, atau jenis spesies binatang tertentu mengalami kepunahan, artinya sudah generasinya semakin berkurang, tidak melahirkan jenis yang sama. Tapi kalau manusia, apalagi seorang nabi, ini perlu cari padanan bahasa yang santun, yang terhormat. Inqirat ya, tidak memiliki keturunan. Wafat atau seperti yang terjadi pada sebagian orang, ya tidak melahirkan, tidak lahir seorang keturunan. Nah ini dirindukan oleh Nabi Zakaria, dirindukan ya. Tetapi beliau optimis, terlebih di saat menyaksikan keajaiban pada Siti Maryam tentang buah-buahan yang datang tidak pada musimnya itu. Maka da'a Zakaria rabbahu, berdoalah siapa Nabi Zakaria kepada Tuhannya. Lamma dakhala al-mihrab lis-salati, tatkala masuk siapa Nabi Zakaria ke mihrab, lis-salati, untuk salat, jaufal laili, di tengah malam. Di dalam Baitul Maqdis ada mihrab, tempat bermunajat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tengah malam berdoa. Ini menunjukkan apa? Doa yang sering kali dan ampuh teruji mustajab ya. Doa di tengah malam. Maka orang yang dianugerahi qiyamul lail, ini tanda-tandanya dia akan terijabah doa ya. Mantih pangocap ya. Mantih pangocap. Orang rajin sholat tahajud, siap-siap ucapannya akan mudah terkabul. Maka hati-hati, jangan sampai berdoa jelek. Tajam ya, lisannya tajam orang yang ahli tahajud. Harus diarahkan doa yang baik-baik ya. Karena seperti ludah, ucapan yang sudah keluar, ludah yang sudah terjatuh ke tanah, sulit untuk ditelan kembali. Hati-hati dengan doa jelek yang muncul dari lisan kita di saat emosi, di saat kondisi diri kita sedang tidak stabil ya. Qala, nah, doanya Nabi Zakaria di tengah malam di tempat yang mustajab, mihrabnya Baitul Maqdis, beliau berdoa seperti ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Qala, berkata siapa Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhan, habli, anugerahkanlah kepadaku, min ladunka, darimu, min indika, dari sisimu. Ladunka ini bermakna indik. Oleh karena itu ilmu yang langsung dari Allah disebut dengan ladun. Ilmu ladun, nisbatnya ladunniyun, ilmu yang langsung dari sisi Allah Ta'ala. Dzurriyyatan thayyibah, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari Engkau, dari sisimu, keturunan yang baik. Waladan salihan, anak yang saleh. Innaka, sesungguhnya Engkau, sami'u, maha mendengar, mujibu, maha mengabulkan, ad-du'a, permohonan doa. Fanadathul malaikatu,
Bagaimana seterusnya? Ketika di tengah malam Nabi sendiri berdoa, bermunajat, fanadathul malaikatu, al-ayah, sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Abu ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyitu min al-a'mal, ila an qala makna tadhakkuril mauti, arti mengingat mati. Jadi yang dimaksud dengan mengingat mati itu bagaimana cara melaksanakannya. Walaysa dzikrul mautin nafi'i huwa an yaqula al-insanu bilisanihi, dan tidaklah yang dimaksud dengan mengingat kematian an-nafi' yang bermanfaat. Jadi metode mengingat mati yang efektif itu huwa ialah ayyakula, bahwa berkata al-insan, siapa seorang manusia, bilisani dengan lisannya, al-maut, al-maut faqat, mati, mati saja. Bukan itu ya, dauhnya Buya Sayyid Muhammad Al-Maliki, orang yang merasakan efek positif dari mengingat mati bukan zikir mati, 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 beritanya. Fa inna dzalika qalilul manfaati, maka sesungguhnya hal tersebut, wiritan mati-mati itu, qalilul manfaati, sedikit manfaatnya. Wa in aktsara minhu, meskipun memperbanyak dari menyebut mati. Mati, mati ya, mati, bengkak. Tidak manfaat, sedikit manfaatnya. Arwah lah mati, datang ke mati, arwah dujukna mati, berak mati, 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 bengkak kapila. Tak qalil manfaat, ya, sedikit kalau seperti itu. Meskipun caranya diperbanyak, terus dijadikan wiritan. Balla buddha, bahkan haruslah ma'adzalika, bersama hal tersebut, min tafakkuril qalbi, dari merenung hati, ya, hati berfikir dalam, wastihdar, istihdarihi, menghadirkan kematian atau menghadirkan hati, konsentrasi hati, inda dzikril mauti, dikala mengingat kematian, bil lisan, secara lisan. Lisannya ingat mati, hatinya merenung proses kematian, konsentrasi tentang kematian, hal-hal yang menakutkan, ya. Kaifa yakunu haluhu indal maut, bagaimana ada kondisinya insan itu indal mauti, tatkala mati, wa ahwalihi, atau ahwaluhu, dan bagaimana kebingungannya, wa sakaratuhu, dan sakaratul mautnya, proses kematiannya, wa muayanatuhu, dan menyaksikannya langsung, proses dicabutnya nyawa, bukankah kita melihat? Maka tidak heran kalau ada orang mati, matanya itu bergerak mengikuti rohnya, ya. Ketika rohnya seorang mukmin ditarik dari ubun-ubunnya, maka matanya akan melihat ke atas. Itulah kemudian dianjurkan orang yang mata sedang mendelik itu ditutup. Jadi antum jangan langsung buruk sangka, mati mendelik, coba mati, coba, belum tentu, karena dia sedang keheranan, loh itu kan saya, tarik ke atas. Tapi kalau orang kafir, terserah malaikat, bebas sudah, ya.
panuceng, kentang, ngontop ya. Dan silahkan cross check ya orang-orang yang mati dalam kondisi buruk seperti apa. Banyak informasi yang menyampaikan ketika orang-orang yang tidak beriman itu mati, biasanya ditutup di kamarnya. Sudah, begitu sudah tidak bernyawa dilihat ya, ruang kamar itu sudah aut-autan, kocar kacir. Atau setidaknya dia boleh jadi secara zahir itu matinya tenang, tetapi sebenarnya di alam akhirat, alam barzahnya menderita ya. Ada orang bertanya, bagaimana katanya seorang kafir itu disiksa oleh malaikat di alam kuburnya, sementara ada seorang bos pemilik perusahaan rokok terkenal di Indonesia mati dan diletakkan di dalam peti kaca. Jadi keluarganya jika ingin melihat kondisi orang mati ini, bos pemilik rokok, pabrik rokok terbesar itu, dia tinggal lihat. Nah, bagaimana cara malaikat menyiksa tubuhnya sementara terlihat utuh di dalam kaca, kacanya pun tidak pecah? Ya sangat mudah bagi malaikat ya, karena barzah itu tidak seperti alam fisik kita ini. Boleh jadi jasadnya terlihat utuh, tapi dimensi alam barzahnya sedang menderita, sedang tercabik-cabik kan. Dan orang yang tidak beriman semakin ingkar, mana katanya ada siksa kubur, itu baik-baik saja, utuh, tidak hancur. Sementara ada peristiwa lain yang memang ditunjukkan ya, memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kuburan ya, ternyata di dalamnya dihuni oleh ular besar. Ya, otomatis isinya juga sudah hancur. Ada jenazah yang dikuburkan dalam waktu beberapa hari, tapi karena satu lain hal perlu digali kembali, ternyata hangus seperti terbakar. Dilihat tidak ada tanda-tanda kebakaran. Ini dari mana terjadinya kebakaran? Wa mal ladzi baqiya min ajalihi, dan sesuatu yang tersisa dari ajalnya. Jadi cara merenungkan kematian bagaimana? Renungkan sisa umurnya. Saya sekarang sudah sekian umurnya. Iya, kalau kemudian kematian saya seperti umat Sayyidina Muhammad SAW pada umumnya, antara 60 hingga 70 tahun. Tinggal dikalkulasi. Tang umur kare saparuh. Wa bima yakhtimu lahu, dan dengan apa dia mengakhiri kematian. Apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Karena dia melihat fenomena yang ada di saat seorang sedang berzina, persis pada saat berzina terjadilah kematian. Jadi mati dalam berzina. Ada juga ketika orang sedang menunjukkan kebiasaannya yang biasa di dunia gemerlap ya, dugem, dunia malam, sedang mabuk, mati mabuk. Tetapi ada seorang khotib Jumat yang istiqomah memberikan sedekah sekedar permen ya, sebelum Jumat, sekitar awal dikumandangkannya qiraah misalkan ya. Kejadiannya di Turki. Si imam jami ini rutin istiqomah memberikan permen. Apa sih artinya permen? Kepada jamaah. Jadi sambil nunggu datangnya waktu salat dan belum masuk waktu utama, makan permen. Anak-anak kecil senang. Persis pada saat membagi bagian permen, dia roboh dan meninggal. Ada yang juga di saat
mengaji Al-Quran. Ayatnya persis tentang surga. Dia mati, telunjuknya sedang menunjuk bacaannya pas di shaf pertama, tempat dia istiqomah menunggu sholat. Ini kan kematian yang dirindukan. Ada yang sedang sujud. Maka ini renungkan, dengan cara apa dia mengakhiri kehidupannya. Wa kaifa kana halu man madha, dan bagaimana kondisi orang yang telah lalu, min akronihi, dari kerabatnya. Si fulan mati, bagaimana ya, itu teman karib saya dulu. Ada yang baru tadi ngobrol, tahu-tahu siangnya dikabarkan sudah meninggal dunia. Sedetik yang lalu tiba-tiba persis di dekat kita meninggal dunia. Nah, ini menjadi cara untuk mengingat kematian. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, inda al-maut, tatkala mati. Wa ila ayyi masirin saru, dan menuju tempat kembali manakah mereka akan kembali, apakah surga ataukah neraka. Wasbah dzalik, dan serupa hal tersebut, minat afkar, berupa pemikiran, wal adkar, renungan, an-nafi'ah, yang bermanfaat, lil qalbi, bagi hati, wal mu'aththirati fihi, dan berpengaruh pada hati, berefektif pada hati untuk mengingat kematian. Jadi penting metode zikrul maut ya. Dulu yang terkenal dengan metode zikrul maut ini almarhum Ustadz Muhammad Arifin Ilham ya. Siapa lagi yang motivator tentang akhirat, tentang kematian, sehingga orang yang mendengarkan ceramahnya dia langsung menangis dan ingat kematian. Begitulah. Ada seorang di Turki, seorang mursyid thariqah atau orang ya, salikin, di akhir hayatnya sudah usia lanjut ya, sudah pamit kepada keluarga akan menyambut kematiannya. Dia bikin menggali lubang seukuran tempat biasa orang dimakamkan ya, liang lahat begitu. Kemudian dia letakkan semacam beberapa helai hambal atau karpet ya. Dia tinggal di situ. Dia tinggal di situ, baca Quran di situ, di dalam lubang itu. Di antara salafus saleh ada yang menggali lubang di dalam rumahnya seukuran liang lahat. Setiap kali pada waktu tertentu dia masuk. Ini rumahku, ini tempat tinggalku, ini tujuanku selanjutnya gitu. Dan di antara kiai-kiai ada yang seperti itu. Saya punya saudara di Madura. Waktu itu ya masih bisa jalan, sekarang sudah tidak bisa jalan ya, di pembaringan. Ya, semoga dijaga kesehatannya oleh beliau. Itu sudah berapa tahun, 11 tahun atau nyaris 20 tahun yang silam sebelum saya berangkat ke Mekah. Ya, sowan kepada beliau, "Terelek ning gua compon gua." Saya pikir rumah yang akan dibangun udah di compoknya. Ya, bayangan saya kan sedang membangun rumah dengan arsitektur tertentu untuk beliau ya. Ternyata dibawa ke suatu tanah lapang. Di situ ada congkop, ada tempat biasanya orang mengaji ya. Mana rumahnya, saya pikir ini kan ya, ada lubang liang lahat. Ini rumah masa depan saya. Jadi sudah mempersiapkan kuburannya sebelum beliau wafat. Ada di antara guru-guru kita sudah menunjuk, saya kalau mati tempatkan di tempat ini. Karena para nabi ketika wafat, maka di tempat terakhir beliau menghembuskan nafasnya, disitulah beliau dimakamkan. Nah, baginda Nabi Muhammad ya wafat di kediaman beliau, maka di tempat itu pula, di rumah Siti Aisyah yang sekarang menjadi ya muwajah itu, dharihahnya Rasulullah di
berada di dalam komplek Masjid Nabawi. Fata'ammal. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salafus salih, undur, perhatikanlah, kulla syai'in, setiap sesuatu, tuhibbu an ya'tiyakal maut, yang senang engkau datang kepadamu al-mautu, kematian. Silahkan renungkan kondisi terbaik yang engkau rindukan saat engkau mati. Saya ingin mati seperti ini, saya merindukan kematian seperti ini, ya. Wa anta alaihi, sedangkan engkau dalam kondisi itu. Silahkan. Ini dawuhnya, ucapannya salafus saleh, ya. Falzimhu, maka tetapkanlah, terus begitu, tetapkan. Saya ingin mati dalam baca Quran, saya ingin mati dalam baca Quran, terus ulang, ya. Bahkan kalau perlu diceritakan kepada sahabat, kerabat, keluarganya, engkau terus mati nggak ruang, engkau mati tepan baca Quran. Cerita lagi, ya. Kalau dia sudah punya keluarga, punya anak istri, engkau terus mati nggak ruang, mati baca Quran. Sebutkan, ya. Kalau yang ingin mati sholat, saya ingin wafat seperti si fulan itu, mati dalam sholat tahajud atau sedang sujud, ya. Sampaikan itu dan teruskan, lazimkan. Wa kulla syai'in takrahu, dan setiap sesuatu yang engkau tidak suka, engkau benci kepadanya, an ya'tiyaka, datang kepadamu al-mautu, kematian, wa anta alaihi, sedang kau dalam kondisi itu, kondisi yang tidak engkau sukai, fajtanibhu, maka hindarilah. Jadi kalau perlu ada ungkapan kata-kata, mantar kok tak mati ya, tepan ala ko maksiat, mantar kok tak mati ya, tepan berdengi kenangan maksiat, ya, itu disampaikan terus, jadikan doa, jadikan zikir. Naudzubillah, kalau kemudian saya mati seperti kasus yang itu, dalam informasi berita ada fulan mati begini, ya, disampaikan. Fata'ammal, maka renungkanlah, rahimakallah, semoga merahmatimu Allah Subhanahu wa taala, hadhil maqalah, pada ucapan ini. Ucapanmu itu adalah peluang untuk dirahmati oleh Allah, ya. Kalau engkau tidak ingin mati seperti itu, terus ucapkan, Tuhan engkau tak mati yang ngajarin. Ketika engkau ingin mati seperti itu, apa yang kau pilih, sebutkan, ulangi, semoga dikabulkan oleh Allah, kan. Fa innaha 'azimatun naf'i, maka sesungguhnya makalah ini, ucapan semacam ini, 'azimatun naf'i, besar manfaatnya, liman 'amila biha, bagi orang yang melakukan makalah ini, ucapan semacam ini. Wallahul muwaffiq, dan adapun Allah pemberi taufik, wal mu'inu, dan memberi pertolongan, la rabba ghairuh, tidak ada Tuhan selainnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini insyaallah akan dibuka, di launching Puja Sera, tempat para tetangga berkhidmah membantu kebutuhan para santri, pangan, ya, dan jajanan, niat untuk memberikan manfaat, berbagi rezeki dengan masyarakat tetangga pesantren. Doakan perekonomiannya, doakan rezekinya, karena mereka sudah berjerih payah membantu antum semua, memudahkan kebutuhan antum semua. Saya sampaikan kemarin, orang yang membantu persiapan kebutuhan para pencari ilmu, jika para pencari ilmu itu adalah sedang berjihad di jalan Allah, maka kalian, bapak ibu yang sedang berjualan, sedang berjihad juga, dapat pahalanya berjihad atau pahalanya orang yang mencari ilmu. Jika orang yang mencari ilmu didoakan oleh binatang, pepohonan, ikan di lautan, bahkan malaikat beristighfar,
menurunkan sayapnya demi menghormat orang yang mencari ilmu. Demikian pula husnudzon kepada Allah, siapapun yang membantu orang mencari ilmu seperti halnya mereka. Didoakan binatang, tetumbuhan, ikan di laut, bahkan istighfarnya malaikat. Man jahaza ghaziyan faqad waza. Siapa orang yang mempersiapkan perbekalan orang yang berperang, dia tidak punya senjata, diberi senjata. Dia tidak punya bekal biaya, diberi bekal biaya. Dia tidak punya baju perisai, baju besi, didanai, dan seterusnya. Meskipun orang yang menyumbangkan dana ini tidak ikut berperang, tercatat dia sebagai orang yang berperang di jalan Allah. Maka analoginya, jika para santri sedang berperang melawan kejahiliaan, kebodohan dirinya dengan senjata, tinta, pena, dan perisai berupa kertas, maka orang yang membantu para santri itu, baik kebutuhan makanan sehari-harinya maupun perbekalan lainnya, sama pahalanya dengan para santri. Ya, doakan para tetangga yang sedang berkhidmah pada antum semua. Mudah-mudahan mereka berkah hidupnya, ya, berkah keluarganya, berkah anak keturunannya, dan bisa bersinergi dengan pesantren. Ya, tidak merugikan pesantren, dan pesantren tidak merugikan masyarakat. Ini harus dijaga oleh santri. Maka jangan sampai santri melanggar peraturan pesantren dengan melibatkan tetangga. Ya. Pak, motor arokok sapak. Nah, ini kan ngajari tetangga memberikan fasilitas yang melanggar aturan pesantren. Cek sangasa, Pak. Ibajar double ben kuliah. Oh, ini. Di pondok sudah belajar korupsi kan, sudah belajar nepotisme, belajar kolusi, sudah belajar menyogok. Bagaimana nanti pulang ke masyarakat? Jangan sampai oknum santri merusak mentalnya para tetangga kita dengan melibatkan mereka dalam pelanggaran. Jangan, ya. Saya tidak ridho. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.